Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalur rahmatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsil mudnibata bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Nurul Yakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat wabil khusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya para hadirin sekalian, mari sama-sama kita untuk meningkatkan kecintaan, kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah sebab bekal yang paling utama yaitu adalah takwa. Maka dari itu, semoga dengan langkah kaki kita, dengan waktu kita, dan dengan duduk simpuh kita di masjid yang mulia ini bisa menambahkan keimanan serta kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada saat ini kita selayaknya manusia yang hidup di dunia ini tidak pernah akan terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang dimana kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira ini kepada orang-orang yang bersabar. Ayat ini menegaskan bahwa ujian adalah bagian dari sunnatullah. Hukum tetap dalam kehidupan manusia. Tak ada seorang pun, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik yang pejabat ataupun yang rakyat, baik yang ulama ataupun yang awam, yang luput dari cobaan. Namun yang membedakan setiap manusia bukan pada atau tidaknya cobaan, melainkan pada bagaimana ia menyikapi cobaan tersebut. Orang beriman memandang cobaan itu bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai ujian keimanan dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah keteguhan hati
dalam menghadapi segala kesulitan, tetap beristiqomah dalam ketaatan dan menahan diri dari segala kemaksiatan. Salah satu hal yang menarik dari karakteristik sabar adalah bahwa ia adalah lentera bagi kehidupan seorang umat muslim. Hal ini sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, as-sabru diyaun, yang artinya adalah sabar itu adalah cahaya. Cahaya yang dimaksud adalah penerang dalam kegelapannya kehidupan. Saat hati kita gelap karena duka, sabar adalah menjadi penerangnya. Saat hati kita lemah karena ujian yang berat, sabar menjadi kekuatan kita. Dan ada pun hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Yang artinya tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan ataupun penyakit ataupun kekhawatiran atau kesedihan atau kegangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahannya karenanya. Ayat di atas, hadis di atas menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan rasa sakit sekecil apapun, jika kita hadapi dengan sabar, akan menjadi menghapus dosa dan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama menjelaskan bahwa sabar itu menjadi tiga macam. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Yang pertama adalah sabar dalam taat kepada Allah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah adalah bersungguh-sungguh menjaga sholat kita, menjaga zakat kita, puasa, dan amal ibadah lainnya, meskipun itu berat. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahwat." Yaitu adalah surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, dan neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Maka dari itu, sabar dalam ibadah adalah tanda keimanan sejati. Lalu yang kedua adalah as-sabru an ma'siyah. Itu adalah sabar untuk kita menjauhi segala maksiat. Yaitu adalah kita sabar untuk tidak melakukan sebuah perbuatan dosa, untuk menahan diri dari godaan dunia hawa nafsu di zaman fitnah dan kemaksiatan yang merajalela. Sabar seperti ini menjadi amat berat, namun juga paling mulia. Lalu yang ketiga adalah as-sabru 'alal qadar. Itu adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala, siap menerima apa yang terjadi, baik berupa kehilangan, musibah atau penderitaan hidup. Inilah sabar yang sering menguji kekuatan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita jadikan setiap cobaan hidup sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergesa-gesa untuk berputus asa, sebab mungkin
di balik dari segala kesulitan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan nikmat yang jauh lebih besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan sabar di hati kita, menjauhkan kita dari sikap tergesa-gesa dan berputus asa, serta menjadikan kita hamba-hambanya yang tabah dalam menghadapi segala ujian hidup. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون المسلمون اتقوا الله حق تقاته واعلموا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.